Assalamualaikum Tat, jumpa lagi kita nih di Rembuk Hasan di Nusantara nih. Nah, malam ini kita membahas tentang Nabi Adam. Kayaknya nih cocok Tat. Karena masalahnya banyak orang yang meragukan tentang di mana turunnya Nabi Adam. Nah, ada yang mengatakan di India, ada yang mempersepsikan itu di Hindia. Nah, untuk awalnya kami ingin menanyakan apa sih alasan Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini? Ya. Sebetulnya untuk kenapa Allah tuh menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, ya karena memang ini menjadi sunatullah sesuai dengan settingan Allah. Yang Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa wa mahayatud dunya illa laibun walahun. Jadi kehidupan dunia ini hanya laibun, permainan, walahun dan senda gurau. Jadi hidup ini bagaikan panggung sandiwara. Nah, sandiwara itu kan pasti ada sutradaranya. Nah, sutradaranya ini adalah Allah. Allah telah menciptakan segala sesuatu ini itu berpasang-pasangan. Ada surga, ada neraka. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada kiri, ada kanan. Nah, kalau Allah sudah ciptakan surga, lalu ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan Nabi Adam Allah tempatkan di surga, tapi kita jangan lupa Allah juga menciptakan neraka. Ya. Nah, di sinilah masalahnya. Surga tadi, Ya. Kalau Allah tidak bikin skenario untuk Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, nanti yang mau menempati surga siapa? Mubazir. Mubazir. Sementara Allah Nah, menginginkan setiap yang diciptakan tidak ada pemubaziran. betul. Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtu haja batila. Tidak akan aku ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Allah sudah menciptakan surga dan sudah ditempati oleh Nabi Adam. Tapi Allah menciptakan juga neraka. Nah, kalau Allah tidak men-setting Nabi Adam ini untuk diturunkan ke muka bumi, nanti yang mau menempati surga siapa? Nggak ada kan? Nah, kalau ketika kosong, maka bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Oh ya. Termasuk Berarti nerakanya ini bos kan? Ya? Termasuk nerakanya kan tidak. Kalau selesai kan berarti kan neraka kosong. neraka Neraka kosong. kosong. Kalau neraka kosong nanti berlawanan dengan apa yang Allah sudah firmankan. Wa ma khalaqtu haja batila. Tidak akan aku ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. berarti Nabi Adam ini bisa dibilang mesin pemilah agar neraka dan surga itu bisa terisi oleh manusia tadi. Bisa seperti itu. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi itu kan sudah by setting Allah. Allah sudah melaknat iblis. Yang mana sebelum Allah laknat iblis dan sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, iblis ini dia ini hamba Allah yang sangat rajin beribadah kepada Allah. Bahkan iblis itu bersujud kepada Allah itu selama 20.000 tahun. Sujudnya aja ya. Sujudnya saja itu 20.000 tahun. Saking patuhnya kepada Allah. Nah, setelah dia ini patuh banget sama Allah, Allah ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, terus Allah panggil nih semua malaikat, termasuk juga iblis. Disuruh sujud tuh malaikat dan iblis. Tapi semua manusia kepada Adam. Semua malaikat sujud. Tapi ada satu yang nggak sujud. Illa iblis, kata Allah. Hanya iblis yang tidak sujud. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis yang tidak sujud. Dan disinilah Allah buka. Berarti pada dasarnya iblis itu memang sudah jadi iblis. Apakah sebelumnya dia malaikat juga? Atau dia golongan apa sebenarnya? Dia itu sebetulnya malaikat yang bernama Ijajil. Iblis ini Ijajil. Iblis ini Ijajil. Ya tadi iblis ini sebelum ini iblis ini kan sebetulnya nama setelah dia ini dilaknat. Sebelum dia dilaknat namanya Ijajil, malaikat Ijajil. Iblis bangsa malaikat sebetulnya. Berarti dengan kata lain tuh pengujian iman sebenarnya. Waktu dia misalnya anggap aja lagi baik, Ya. terus dites
apakah dia bisa menjadi selamanya baik, makanya disuruh nyembah sujud ke Adam. Bisa seperti itu karena ini memang sebagai pilahan tadi yang Mas Hendro katakan ini sebagai pilahan. Makanya ya tadilah kita ini mesti selalu bersyukur sama Allah. Allah sudah kuatkan iman kita. Allah tidak ubah iman kita ini, mudah-mudahan sampai kita meninggal nanti kita tidak Allah ubah. Kalau iblis sudah jelas sudah diubah sama Allah. Yang tadinya dia ini taat, dia sujud selama 20 tahun, tapi Allah laknat. Yang tadinya izajil menjadi iblis namanya. Nah, kemudian begini, berarti Pak Ustadz ya, diturunkannya Adam ke muka bumi ini sebetulnya sama aja Allah memberi panggung atas peran jin iblis tadi untuk dendamnya terhadap manusia. Dendam itu dalam tanda petik menguji manusia. Betul. Yang kemudian terpilahlah Betul. antara surga dan neraka tadi. Ya. Terus posisi buah khaldi tadi gimana? Alasan Allah kan karena dia memakan buah khaldi. Iya. Ya sebetulnya ya tadi karena ini skenario-nya Allah sengaja ciptakan suatu buah yang buah itu dan pohonannya tidak boleh didekati oleh Nabi Adam. Begitu. Nah tadi ketika iblis ini yang sudah sakit hati karena adanya Nabi Adam, yang tadinya iblis ini taat lalu menjadi dilaknat, nah dia juga pasti menggoda keturunan Adam untuk nanti bersama dia di neraka ini. Ya senasib lah Ya, gitu ya. nasib lah, ya kan. Ya. Jangan kita aja masuk neraka nih. Ini anak keturunan Nabi Adam juga mesti masuk neraka nih. Begitu. Kemudian yang lebih penting tadi kira-kira di mana sih Nabi Adam itu diturunkan di muka bumi, di belahan mana itu? Nah, Ya. ini banyak keraguan nih kelihatan ini di masyarakat nih. Ya kita beracu kepada hadis Rasulullah, bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa Nabi Adam itu diturunkan di negeri Hind, di wilayah Serendip. Nah, cuma pokok permasalahannya di sini adalah banyak yang salah persepsi tentang makna Hind dan makna Serendip. Kalau kita mengacu teori paruh waktu, Rasulullah bersabda pada abad ke-7 ya. ya, itu kan masuknya sudah ke abad ke-7 ya. Kalau Hind yang dimaksud adalah Hindia, bukan India. Oh ya. Ya. Nah, di sini nih. Jadi yang namanya India itu di zaman Rasulullah itu nggak ada. Nama itu nggak ada. Kala itu apa? Ayodhya. Ayodhya ya. bukan? India itu dulu namanya Ayodhya. Jadi Hindia itu yang dimaksud apa? Nusantara. Oh, Nusantara malah. Nusantara. Kita ini tadi ya. Kita ini. Luar biasa. Ya. Hmm. Makanya masih waktu di zaman Belanda pun kita ini kan Hindia Belanda, dan kita punya samudra Hindia. Oh iya, betul. Samudra kita samudra Hindia. Iya, laut lepas itu Iya. ya. Laut lepas kita ini wilayah selatan ya, itu disebut Samudra Hindia. Makanya sangat aneh kalau yang dimaksud Hind itu adalah India. Pertama kalau pakai teori waktu ini nggak ketemu. Ya, abad ke-7 tadi ya. Abad ke-7 tadi. Oh iya, kuncinya di situ. India itu nggak ada, adanya Ayodhya. Kalau yang dimaksud sama Rasulullah itu Hind adalah India, pasti Rasulullah mengucapkannya Ayodhya, Ya. bukannya Hind. Nah, kemudian itu tadi Serendipnya tadi ya. Ya, Serendip ya. gimana kira-kira? Ya, Serendip itu kan Swarna Dwipa. Makanya diturunkan di negeri Hind di wilayah Serendip. Gunung Emas. Ya, Serendip itu pulau emas. Pulau Emas ya. Ya. Swarna Dwipa. Dwipa ini kan pulau. Swarna itu emas. Jadi Swarna Dwipa itu pulau emas. Mana itu pulau emas? Ya Nusantara ini. Kenapa ini disebut pulau emas? Karena emas pertama kali
keluar dari muka bumi itu di wilayah Hind. Untuk apa? Untuk maharnya para cucunya, keturunannya Nabi Adam untuk nikah. Berarti sudah dimuliakan sejak awal Mas Ya, tadi ya. betul. Jadi makanya ketemu kan antara Hind dengan Serendip itu ketemu. Hind ini adalah Hindia. Nah terus kita tanya, ciri-cirinya mana? Ya di situ dikatakan bahwa jelas ketika dulu Nabi Adam ditempatkan di surga, lalu mau dipindahkan ke muka bumi, pasti dicari tempat yang memang kondisinya tidak jauh dengan surga untuk kondisinya Menyerupai surga. menyerupai surga. Nah, makanya di situ Allah mengatakan negeri itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang Allah ridhoi, yang mana negeri itu negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita pakai bahasa Sanskerta bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini bahasa Sanskerta adalah da hyang su umbi. Da itu keagungan, hyang itu adalah Allah SWT, su itu adalah thayyib, umbi itu adalah ibu pertiwi, baldatun. Jadi da hyang su umbi itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah yang sumbi dengan baldatun tadi sepadan ya. Sepadan. Juga ya. Makanya tadi dahyang umbi ini yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebetulnya sebagai bukti kuat bahwa Hind itu adalah Hindia. Ya, ya. Dan Hindia itu adalah Nusantara, bukannya India. Menyerupai surga tadi. Menyerupai Tante. surga tadi. Kemudian ada mungkin bukti-bukti lain bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Nusantara ini Kak. Selain nuansanya tadi kan seperti surga ya. Ya. Mungkin ada bentuk lain atau zat, entah batu, entah apa gitu. Ya. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan itu kan bersamaan dengan batu hitam. Batu hitam. Kalau Siti Hawa itu kan dengan batu putih. Nah batu hitam itu adalah batu lingga. Nah ini seperti ini. Ini batu lingga namanya. Ini Cuma ada di kita ini batu. Cuma ada di kita batu lingga. Jadi ada lingga, ada yoni. Nah ini disebut lingga, batu hitam. Ini lingga, tapi batu ini punya rajanya, punya raja tunggalnya, punya ratunya, disebut Ratu Lingga. Lebih besar mungkin. Lebih ya? besar lagi, begitu. Ini sebagai simbol Adam, yaitu batu hitam. Karena memang Nabi Adam itu diturunkan berbarengan dengan batu hitam. Kalau Sayyidah Siti Hawa berbarengan dengan batu putih. Dengan Hajar Aswad kan artinya hitam. Nah ini dulu itu Hajar Aswad itu namanya Hajar Abyad, batu putih. Tapi karena suka diciumi sama manusia, yang manusia itu menjadi makanul khotawanisia, ya banyak residu dosanya, ya karena manusia itu kan di dalam konsep sunatullah bahwa al insanu makanul khotawanisia, manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kita ini semua termasuk saya, ya kita ada di sini, kita ini pasti punya khotow dan punya salah dan punya lupa. Nah ketika kita suka ciumin batu abyad itu menjadi hitam, makanya menjadi aswad. Sebetulnya yang disebut batu hitam yang sesungguhnya adalah batu lingga. Ya inilah simbol Adam. Nah sekarang ini maaf, ini Pak Ustadz dapat di mana? Kalau ini dapat di Lingga Salaka. Lingga Salaka itu adalah artinya gunung salak ya. Jadi sebetulnya pemaknaan lingga itu sebetulnya adalah gunung. Makanya nanti ketemu dengan yang disebut Watu Gunung. Watu Gunung tuh batu lingga. Adanya di Nusantara. Nah sekarang ini ada yang pertanyaan tadi kan Pak Ustadz bilang Nabi Adam diturunkan bersama Batu lingga. Ya. kan Siti Hawa diturunkan bersama batu yoni ya. Iya. Nah sekarang kenapa Allah menurunkan Adam bersama
batu gitu loh, enggak misalnya bersama kayu misalnya kah, atau bersama buah kah atau apa. Jadi kalau kita ambil teologi ya, dari surga ke bumi itu kan pasti banyak melewati atmosfer. Nah batu ini sebetulnya buat tameng, Pelindung ya. Pelindung. Pelindung Nabi Adam. pelindung, tuh gitu. Jadi kalau makanya kan ada pesawat ulang-alik itu kan dia kan pakai tameng tuh, Iya, iya. ya. Iya, iya. Pakai tameng udah pakai batu itu kan untuk anti panasnya gitu kan. Nah begitu juga dengan Nabi Adam diturunkan oleh Allah itu kenapa didahului dengan batu ini untuk menahan sebetulnya untuk menahan atmosfer tadi Ya, tidak begitu terbakar. supaya yang tidak terbakar tidak hancur berantakan gitu kan, makanya ada tamengnya. Sebetulnya batu itu hanya untuk tameng, Berarti bisa dibilang batu surga dong ini dong, Pak. batu lingga itu adalah batu surga. Batu lingga dan batu yoni ya itu batu surga, karena itu memang batu itu untuk ya, dibawa dari surga itu untuk tameng Nabi Adam dan Siti Hawa ke buka bumi. Nah sekarang gini Pak Ustadz, pada saat diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi bersama Siti Hawa, kan mereka dipisahkan nih. Ya. Kalau tadi Ustadz bilang Nabi Adam diturunkan di Nusantara, Iya. terus Siti Siti Hawa. Hawa diturunkan kan di Jazirah Arab. Ya. Nah, sekarang apa alasan Allah kenapa harus di Berjauhan gitu ya. berjauhan satu gitu kan, yang kedua juga kenapa harus di Nusantara satunya, Satunya di Arab. di Jazirah Arab satu gitu loh. Ya. Kenapa enggak di Nusantara bareng, Ya. terus di Jazirah Arab bareng gitu. Nah inilah sebagai permainan skenario Allah juga, karena kan memang di Nabi Adam ini kan sudah melanggar aturan sebetulnya. Jangan kau dekati pohon huldi. Nah ini sudah didekati dan sudah dimakan buahnya. Jadi Allah kan murka nih. Nah Allah murka pasti Allah hukum. Ini sebetulnya hukuman Allah buat Nabi Adam dan Sayyidah Siti Hawa. Makanya turunnya itu dipisah. Ya hukuman lah ini. Karena ya. hukuman. Karena hukuman. Karena ini hukuman. Kenapa harus satunya di Arab? Kenapa enggak misalnya di Eropa yang Siti Saidahnya misalnya Siti Hawanya? Kenapa harus Arab? Kenapa harus Nusantara gitu? Ya. Ya tadi kalau kita kembalikan kepada sunatullah, sunatullah itu kan skenario-nya Allah ya. Karena memang di sana itu ada Ka'bah ya, Ka'bah, dan itu menjadi Baitullah. Berarti sebelum Adam sudah ada Ka'bah. Memang sebelum Nabi Adam itu sudah sebagai tanda ya, sebagai tanda poros ya. ya, poros itu tuh gitu. Karena memang di atasnya Ka'bah itu pun itu banyak malaikat-malaikat Allah yang bertawaf di Baitul Ma'mur itu ada yang Sebelum bertawaf. ada Ka'bah, bangunan Ka'bah seperti ini ya. Iya. Karena itu masih tanda aja, Iya. batu mungkin atau Iya. apa ya. Jadi sebetulnya Ka'bah itu kan tanda ya, tanda titik lah, bisa dibilang tuh titik untuk poros bumi. Nah di atas Ka'bah pun itu di Baitul Ma'mur itu ada yang bertawaf, yaitu para malaikat. Baitul Ma'mur ini kan alam malakut, ini alam malaikat ya. Itu memang kalau ditarik ke atas itu ya titiknya itu ke Ka'bah. Kemudian peran Nusantara tadi. Nusantaranya Pak. Nah Nusantara ini sebetulnya tadi kalau kita mau pakai perputaran waktu ya, perputaran waktu itu sakakala gitu ya. Kalau Allah itu kan mengatakan tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Allah ini kan memutar waktu manusia. Disinilah bukti bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa tadi itu sebetulnya buat tanda. Kenapa mesti di Nusantara? Kenapa mesti di Jazirah Arab, khususnya di Mekah ya? Itu kan ada di sebetulnya posisinya itu di Jeddah ya, Mekahnya itu Jeddah. Bahkan disebut Jeddah itu kan asal katanya Jaddah itu nenek. Ya, nenek kita itu Jaddah itu kalau bahasa Arab itu adalah nenek. Begitu. Nah, itu memang untuk titik perputaran
karena di situ ada Baitullah, ada Poros Ka'bah, buminya porosnya itu. buminya di situ. Nah, Nusantara ini sebagai titik awalnya untuk perputaran. Nah, kalau kita ambil jangka itu, misalnya ini Mekah, ya, ini titik nol, ini ada putaran gitu ya, Ya. ada putaran gitu, misalnya bulat seperti ini titik nolnya, porosnya. Nah, ini Nusantara di sini posisinya di angka 1. Sumbunya ya. Ya, kalau kita pakai jangka gitu ya, kita kan pakai jangka nih, ya untuk mutar nih, pakai jangka untuk mutar. Nah, itu untuk putaran pertama itu di angka 1, kayak jam aja kan. Nah, ini sesuai dengan apa yang Allah katakan, tilkal ayamu nudawwiluha bainan nas. Allah putar keadaan manusia ini, ya. Kenapa? Ya karena memang hidup ini sebagai perputaran waktu. Ya. Berarti berkait juga dengan yang tadi Pak Ustadz bilang turun negeri Hin kan Pak Ya. Ustadz? Jadi perputaran awal waktu di Nusantara, sementara perputaran nolnya poros waktu ada di Jazirah Arab. Jadi alasan Allah menurunkan Nabi Adam paling tidak itu menjadi awal putaran. Awal putaran. Sementara India kan nggak di poros ini. Enggak gitu di ya, poros Pak, ya? ini. Betul Pak, begitu Pak. Masuk akal. Kalau kita pakai tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, ya, kalau kita pakai hukum itu, hukum perputaran waktu, ketemulah awal perputaran ini. Coba kalau kita ambil peta dunia, ini Mekah, titik nolnya adalah Ka'bah, ya di sini Nusantara. Iya. Ini awal perputaran. Makanya ya kata-kata awal ini kan kalau di Nusantara ini kan awit ya, kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa apa itu Mas Hendro? Awit juga ya, sama ya, awit. Awit itu awal. Begitu. Ya itulah jelas. Cuma di sini ini kan belum terungkap semuanya ya. Karena memang ya maklum lah kalau misalnya ada perdebatan untuk saat ini, tapi saya yakin nanti kedepannya tidak ada perdebatan. Karena kelihatannya tanda-tanda semakin menguat gitu ya, Iya. secara alamiah ya. Iya, karena ini juga memang sudah mau akhir zaman. Semua rahasia-rahasia Allah tuh dikit-dikit Allah buka. Waduh, makin tertarik. Ini ngeri-ngeri sedap nih bicara akhir zaman nih katanya. Iya. Mana? Wah, harus lebih beriman lagi kita. Oh iya, jadi ini kan yang jadi masalah ini kan pemaknaan kata ini yang bisa bergeser ya. Ya. Yang makna Hin itu adalah Hindia, kenapa ini jadi bergeser? Hin itu menjadi India. Tapi pada waktu tadi jelas membuktikan ini. Ini loh. Ah. Sebutnya kalau pakai teori pakai waktu, Hin itu adalah Hindia, bukannya India. Karena abad 7 Abad masih 7, Ayodhya ya. India masih Ayodhya. Nusantara Hindia. Iya. Swarna Dwipa ditambah lagi dengan Ditambah lagi Swarna Dwipa. Nah, sekarang tentang batu lingga ini. Hmm. Misalnya, nah ini kan tadi kita bertanya, tadi kita banyak membahas, sementara yang kita pengen letak persisnya batu lingga ini awal turunnya itu Titik kalau di Nabi titiknya, Adam, ya. titiknya. Kalau kan tadi Posta bilang lingga Salaka, di mana lah Salah lingga Salaka? atau di mana atau wilayah mana? Ya. Kalau untuk tadi yang saya bilang, ini namanya batu lingga, ya. Batu lingga itu adalah batu gunung, ya, begitu. Ini dia punya rajanya nih, punya ratunya. Ratu itu kan raja tunggal ya. Ya kan kita ada tempat lingga ratu di Wanaraja. Mana raja? Garut? Garut. Oh, di Garut. Makanya ya inilah kadang-kadang Nusantara ini lupa dengan bahasa Sanskertanya. Kalau kita pakai bahasa Sanskerta, Garut itu asal katanya Garata. Ga itu adalah galuh. Galuh itu adalah galih, inti. Iya. Ra itu adalah raja. Ta itu adalah pencapaian tertinggi. Jadi Garata adalah pencapaian tertinggi Raja Inti. Siapa itu Raja Inti? Nabi Adam. Disebutnya kalau di sini adalah King King of the King maksudnya. King of the mungkin. King kalau bahasa asingnya. Asing itu
bahasa asing raja, king itu nyontoh ke kita punya king. Oh, Kita berarti punya mungkin Prabu King. begini ya, banyak orang-orang berziarah ke makam Prabu King kan, Ah, sehingga begitu ini sebetulnya Nabi Adam. Nabi Adam, kita berziarah ke tempatnya Nabi Adam, makom ya. Makom itu adalah ya bisa dibilang itu adalah tempatnya Nabi Adam. Berarti bukan makom itu sebenarnya bukan jenazahnya di situ, Bukan berarti makam, tapi tapi mungkin tempat pertama. Tempat pertama kali turun. Makom itu asal katanya koma yukimu, tempat awal berdirinya gitu ya. Bukan kuburannya, bukan. Tapi ini makom. Kalau bahasa di sini mungkin petilasan. ya, Petilas. Makanya di situ disimbolkan dengan batu lingga ratu. Batu lingga ratu. Rajanya batu lingga. Ada disebut ratu lingga ya. Ratu lingga. Ratu itu bukannya perempuan, tapi ratu ini raja tunggal. Lingga ini ya tadi batu gunung. Berbentuknya selalu model ke atas gitu. Ya. Cowok berarti ya, Ya. identifikasi. Makanya kalau kita matchingkan lagi dengan makna Jawa, ya, makna Jawa, kita mesti bangga loh kita tinggal di Pulau Jawa ini, karena Jawa itu asal katanya Jaya Siwa. Jadi Jawa itu sanepan atau sandi atau siloka daripada Jaya Siwa. Siapa itu Siwa? Siwa itu Sang Hyang Watu Agung. Nah, ini kembali lagi ke Watu lagi nih. oh, berarti Nabi itu Adam bisa- diturunkan di Jawa karena tempat untuk dia pertama kali berjaya di muka bumi di pulau Jaya Siwa tadi. Jadi Jawa itu dari kata-kata Jaya Siwa. Siapa ini Siwa? Siwa itu Sang Hyang Watu Agung. Siapa Sang Hyang Watu Agung? Nabi Adam. Weh, makin menarik aja nih. Aduh, sayang waktu kita nggak terlalu Baik, apa ya. baik, baik. Mudah-mudahan gitu. Bisa. Ya, minggu depan atau besok kita bisa Oke, sambung lagi. lanjut nanti kita lanjut lagi ya. Yang pasti kita mesti paham dulu ini makna daripada Hind adalah bukan India, tapi adalah betul. India. Itu yang mesti kita tegaskan ya. Begitu. Karena di zaman Rasulullah India itu namanya Ayodhya, Nusantara Hindia. Kita kan punya sambutan Hindia ya. Nah, nanti sebelum itu saya jelaskan tadi masalah Jaya Siwa tadi. Jaya Siwa ini sebagai Sunda. Apa itu Sunda? Sun adalah pancaran cahaya ilahi. Da itu adalah keagungan. Jadi Jaya Siwa itu sebagai Sunda, sebagai keagungan pancaran cahaya ilahi. Makanya kita nggak boleh ini kita termakan dengan adu dombanya penjajah Belanda nih antara Jawa dan Sunda. Ini mesti saling satu kaitan. Ya Jawa ya Sunda. Jawa sebetulnya, adalah kan? Sunda, Sunda adalah Jawa. Jadi, Sunda ya itu adalah keagungan pancaran cahaya ilahi. Kenapa menjadi keagungan pancaran cahaya? Karena dia adalah Jawa, menjadi Jaya Siwa, menjadi tempat Nabi Adam itu diturunkan. berarti dua mata uang tidak boleh dipisahkan. Tidak itu. boleh dipisahkan. Kalau ada Sunda tidak ada Jawa ya nggak mungkin ada Sunda kan. Betul, Ah. betul gitu. Maka tadi yang saya bilang Jawa adalah Sunda, Sunda adalah Jawa. Ini yang terpenting ini kita mesti menyatukan ya. Jadi kita jangan termakan tentang isu perang bubat. Ini tidak. Baik, saya rasa cukup diskusi kita kali ini sangat menarik. Intinya tadi adalah bahwa diturunkannya Nabi Adam menurut hadis Rasulullah di abad ke-7 Ya. adalah di negeri Hind. Hind. Nah, sementara di abad ke-7 India belum ada, yang ada Ayodhya. Nah, berarti di sini kelihatannya ada ketegasan bahwa Nabi Adam diturunkan di Nusantara, negeri Yaitu Hind, Hindia. Swarna Dipa. Terima kasih, Tat. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.